Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh pengikutnya termasuk kita semuanya. Pagi ini jamaah sekalian, bab yang kita kaji bersama adalah saling berpesan, saling berwasiat di saat kita mau berpisah. Baik berpisah pada waktu yang lama maupun berpisah pada waktu yang memungkinkan sekali untuk ketemu kembali. Ada dua ayat yang ditulis oleh Imam Nawawi yang terkait dengan saling berwasiat, saling berpesan, yaitu antara lain di dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah pada ayat 133 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idza hadara Yaqubal maut idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wa wassa, dan telah berwasiat Ibrahim, wa wassa biha Ibrahim, dan Nabi Allah Ibrahim itu berwasiat banihi kepada anak-anaknya, wa Yaqub, demikian pula Nabi Allah Yaqub. Apa wasiatnya? Ya bunayya, wahai anak-anakku. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilihkan lakum, bagi kamu sekalian, ad-dina, yaitu agama. Agama apa itu? Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jadi para nabi dalam hal ini diwakili yang diceritakan, maksudnya yang diwakili oleh Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Yaqub. Apa itu pesan kepada anak-anaknya? Di antaranya adalah fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau meninggal kecuali masih dalam keadaan menjadi orang-orang Islam. Ini artinya demikian Bapak, bahwa anak-anak keturunan kita, generasi kita itu harus senantiasa mendapatkan pencerahan, mendapatkan gemblengan tentang iman dan Islam.
sehingga iman dan Islamnya itu tidak rapuk karena situasi dan kondisi, tidak tergoyahkan karena situasi dan kondisi. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang penuh fitnah, yang gampang sekali orang itu terpengaruh, terpedaya, terpesona dengan keadaan-keadaan yang menjadikan mungkin orang itu akan lupa akan agamanya. Dalam bahasa yang lain, orang itu sudah tidak memperhatikan halal dan haram, sehingga apa saja yang memungkinkan untuk untung baginya dia raihnya. Jadi sing penting keturutan karepe, sing penting apa yang menjadi tuntutan dunia ini, lupa akan adanya hari akhirat sebagai pembalasan dan abadi. Padahal walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal. Dunia ini hanya sementara dan sarana saja. Bahkan diistilahkan adalah dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang untuk menuju akhirat. Dalam bahasa istilah yang lain, di dunia ini menanam, memetik hasilnya itu adalah di akhirat. Nah, kalau menanamnya tidak baik, ya yang dipetik tidak baik. Kalau yang ditanam baik, insya Allah hasilnya pun juga akan baik. Nah, itu diwasiatkan. Jadi wasiat itu tidak hanya berupa harta benda. Kalau harta benda itu walaupun tidak dipesankan itu dengan sendirinya akan otomatis. Jadi orang meninggalkan harta benda itu masih gak diwasiatno, itu nanti jadi daya tarik tersendiri. Aku bagian eko, aku oleh endi begitu. Itu kalau terkait dengan harta benda. Tapi kalau terkait dengan akidah, ini perlu adanya pesan. Maka seringkali pesan ini menghunjam di dalam hati. Satu contoh misalnya, pesan-pesan Allah itu kan sudah banyak di dalam Al-Quran. Pesan hadis itu juga banyak. Tapi kadang-kadang karena pesan ini, apalagi pesan-pesan akhir, itu biasanya aku biyen niku lho dipeseni bapakku ngene. Aku biyen dipeseni karo simbok ngene. Itu menjadi kenangan tersendiri. Lah, itu mungkin pesan-pesan moral. Lah, ini pesan-pesan yang terkait dengan akidah itu. Maka wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, temenan ojo sampak ninggalno salat. Ojo pisan-pisan gak nyembah Allah. Ojo pisan-pisan gak maca Quran. Ojo pisan-pisan ninggalno amalan-amalan sing wis biasa dilakoni bapak dan ibu. Yang baik diteruskan, yang menurut kamu tidak baik ditinggalkan. Nah, sesungguhnya generasi kita ini misalnya itu kan tentu melihat apa yang dilakukan oleh orang tua kita, dan dengan akal pikiran yang mendapatkan pencerahan dari wahyu itu, maka orang itu pasti akan bisa menseleksi diri. Oh, biyen bapakku iku nek karo wong masyaallah nyopo. Lah nek nyopo bapakku iku leren, gak kok nyopo iku karo mlayu utawa mlaku tidak, tapi leren. Nah, itu berarti kan amal yang baik itu perlu dilestarikan. Sampai-sampai Al-Qur'an itu semacam, kalau bahasanya itu begini. Apa itu? Ingin tahu bukti.
apakah kamu memperhatikan atau apakah kamu pada waktu Yakub itu menjelang wafat itu tahu tentang apa yang menjadi pesannya Yakub kepada anak-anaknya? Maka karena tidak tahu, diberitahu oleh Allah. Pesannya Yakub kepada anak-anaknya itu, ma ta'buduna mim ba'di. Nah, sing pok sembah engko iku sapa sak marine aku iki sedo. Maka jawabnya anak-anaknya itu qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Anak-anaknya itu berkata, sing tak sembah, sing kula sembah niku nggih Tuhan panjenengan dan Tuhannya bapak-bapak kita. Siapa? Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Ilahan wahida, Tuhan yang hanya esa, yaitu Allah. Kul huwallahu ahad. Sing kula sembah mangke niku mboten kok Tuhan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang saya sembah itu hanyalah Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang tidak berserikat dengan yang lain. Wa nahnu lahu muslimun, dan saya termasuk orang-orang muslim, orang-orang Islam. Itu jawab daripada anak-anaknya. Bukan kok begini, nak, kon meneh tak tinggal mati mergawe apa, nak. Tidak begitu. Baik, pesannya itu adalah soal ibadah, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Diciptakannya jin dan manusia itu tiada lain kecuali untuk menyembah. Maka yang disembah siapa? Yaitu sesuai ajaran agama dan dicontohkan oleh nabi-nabi, yaitu dalam hal ini diwakili dalam sejarah yang tercatat dalam Quran, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Itu jawabnya adalah Tuhan yang satu. Makanya khusus dalam urusan peribadatan dalam hal sholat itu sejak kecil harus sudah diperkenalkan. Maka intinya bahwa kita ini sebagai orang mukmin muslim harus bisa memberikan wasiat kepada anak-anak kita, khususnya yang terkait dengan keimanan dan peribadatan. Jangan kita ini tidak pernah berwasiat. Jadi wasiat tidak hanya berupa materi. Dikisahkan hadis, yaitu pada satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu habis sholat kemudian menghadap kepada para jamaahnya. Begitu selesai mengucapkan alhamdulillah sebagai syukurnya kepada Allah karena Allah memberikan anugerah yang luar biasa, maka kemudian Rasulullah menyatakan, yaitu ketahuilah bahwa sesungguhnya malaikat maut itu sudah datang kepadaku, maka aku harus menyambutnya dengan baik, karena malakul maut itu atas perintah Allah. Sebelum aku berpisah dengan kalian, kata Rasulullah SAW, aku akan berpesan. Apa pesannya Rasulullah SAW itu? Wa ana tariku fikum sakolain. Aku berpesan kepada kalian itu dua hal yang berat. Awaluhuma
Yang pertama adalah kitaballahi fihil huda wan nur. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih. Yang pertama, dua pesanku yang berat itu adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu di dalamnya berisi huda wa nur, yaitu petunjuk dan pencerahan. Maka kata Rasulullah SAW, fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku, maka ambil pegang teguhlah Al-Qur'an itu. Jadi pesan Rasulullah yang pertama, yang berat itu pegang teguh Al-Qur'an. Pegang teguh Al-Qur'an itu artinya bukan kok Qur'an itu digandoli ngalor ngidul di gowo dikempit ngene, bukan. Napa dikempit niku, Pak? Diwadahi tas ngalor ngidul, tidak. Tapi Al-Qur'an itu perlu dikaji, dipelajari, dimaknani, difahami dan diamalkan. Sekarang kan banyak toh, Pak, siapapun orangnya kalau itu teridentitas muslim, itu kalau menduduki atau mendapatkan amanah katakanlah jabatan, itu sumpahi karo Al-Qur'an. Tapi Qur'an iki ndukure sirah, gak mlebu otak dan hati. Apa artinya? Dengan sumpah demi Allah, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini terbukti. Maka kata Rasulullah, peganglah Al-Qur'an itu sebaik mungkin, karena Al-Qur'an itu adalah hudan wa nur, yaitu petunjuk. Tapi setelah dilantik, setelah mengakui Qur'an itu kitabullah, kitab yang datangnya dari Allah, itu Qur'annya tidak pernah disentuh, dalam arti tidak pernah diajak berbicara. Nah, kalau sudah begitu ya sama saja. Qur'an ini perlu pemahaman dan perlu pengamalan. Kalau dibaca saja ya belum menghasilkan sesuatu. Artinya sesuatu itu terkait dengan manfaatnya Quran untuk kehidupan. Mungkin hanya untuk urusan pribadi karena membaca Quran itu mendapatkan pahala. Tapi untuk aplikasi kehidupannya ini yang belum. Yang kedua, dan ini sekarang terbukti, Pak, di akhir-akhir zaman ini, Masya Allah, Quran ini seringkali dilecehkan. Contoh bahwa tidak ada perintah dalam Al-Quran itu sholat 5 waktu. Padahal terkandung di dalam Al-Quran itu satu pernyataan Allah di antara terkait dengan sholat. Itu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasul kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Lah untuk melihat apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Rasulullah itu kan tidak hanya dalam Al-Qur'an, tapi ada di dalam praktek kehidupan Nabi yang dikenal dengan as-sunnah as-shahihah atau hadis yang sahih. Maka tidak bisa memisahkan daripada Quran dengan hadis itu. Maka pesannya Rasulullah, taraktu fikum amroini lan tadhillu abada in tamassaktum kitaballah wa sunnatir rasul. Aku tinggalkan 2 perkara, manakala kau pegang teguh 2 perkara itu, menjadikan kau selamat bukan saja di dunia tetapi di akhirat. 2 perkara itu apa? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua apa? Pesan Rasulullah SAW itu yang katanya Rasulullah itu thaqalain, keduanya berat itu apa?
yaitu wa raghaba bihi tsumma qala wa ahli baiti, dan keluargaku. Nah, sekarang ini Masya Allah, naudzubillah min dzalik, orang ini sengaja digiring, diarahkan untuk tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bahasanya tidak sevulgar. Apa itu? Orang-orang yang punya jasa terhadap Islam di Indonesia ini dikatakan apa? Kadrun. Kadrun itu apa sih? Kadrun itu kadal gurun. Naudzubillah min dzalik. Kadrun itu kadal gurun. Namanya kadal. Ya napa sih? Pamana diplesetno dikadali. Nah, dikadali itu napa? Dibujuki. Jadi orang-orang yang berbau Arab itu sengaja disirnakan. Lah, padahal jujur harus diakui bahwa Islam datang ke Indonesia ini yang membawa siapa? Orang dari keturunan Arab, orang Arab. Sehingga kalau tidak ada orang Arab untuk datang ke Indonesia, kita itu tidak mengerti Islam. Lebih daripada itu, kalau orang tidak cinta kepada Arab, berarti gak cinta kepada Quran, karena Quran bahasanya Arab. Quran itu bahasanya Arab. Yang kedua, Nabi Muhammad itu orang Arab. Kiblat sholat kita itu ada di Arab. Nah, sekarang ini mulai pelan-pelan digiring orang itu untuk arah ke sana itu. Sehingga orang mulai benci dengan sebutan yang berbau Arab. Ini amat berbahaya ini kalau kemudian tidak maka Rasulullah berpesan, dua yang berat itu pertama adalah berpegang teguh kepada Al-Quran, dan yang kedua adalah keluargaku. Maka sekarang ini Masya Allah, orang-orang yang berbau Arab itu, padahal kita ini harus bersyukur dengan adanya orang Arab yang telah berjasa kepada kita. Nah, wabil khusus untuk Indonesia ini, tempat yang dibuat proklamasi kemerdekaan itu rumahnya siapa? Itu rumahnya orang Arab. Tapi ini sejarah mulai digiring untuk dihilangkan. Terus dibombardir supaya benci kepada Arab. Nah, ini itu luar biasa. Maka pesan Rasulullah ini amat sangat relevan dalam kehidupan kita. Jadi pesannya Nabi itu fi ahli baiti, di dalam urusan kehidupan rumah tanggaku. Padahal itu tidak bisa dipungkiri. Jadi gitu. Islam memang bukan Arab, tapi Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan Arab. Karena sejarah itu mencatat seperti itu. Hadis berikutnya, wa an Abi Salman wa Abi Sulaiman Malik qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribuna fa aqamna indau isrina lailatan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan fa dhanna annama astakna ahlana fasa'alana amman tarokna min ahlina fa ahbarnahu faqala irji'u ila ahlikum wa aqimu fihim
wa allimuhum wa murruhum wa shollu sholatan kadza fi khina kadza wa shollu kana fi khina kadza fa idza hadaratis shalah falya'uddu lakum akhadakum wal ya'ummukum akbarukum muttafaqun alaihi. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Sulaiman. Ibnu Sulaiman ini kalau dengan bahasa kita barangkali menjadi juru bicara dari teman-temannya yang berjumlah 10. Jadi ada pemuda jumlahnya 10. Pemuda ini menghadap kepada Nabi untuk belajar agama. Suwene 10 dino. 20 hari, isrina itu 20 hari. Jadi ada 10 pemuda yang dalam hal ini diceritakan oleh Sulaiman. Katakanlah Sulaiman itu juru bicaranya dari 10 pemuda itu yang menghadap kepada Nabi, bertamu kepada Nabi. Kok cara saniki ngoten nggih, mondok suwene 20 dina. Setelah 20 hari Rasulullah itu memberitahu kepada 10 pemuda itu, apakah kalian tidak kangen kepada kampung halamanmu, kepada keluargamu? Padahal Rasulullah itu diceritakan rohiman rofikon. Rasulullah itu lemah lembut. Rasulullah itu Masya Allah gak menampakkan wajah yang wajah yang tidak simpati, tidak. Tapi Rasulullah itu wajahnya berseri-seri, omongannya itu enak didengar. Apakah kalian tidak ingin pulang, barangkali kangen dengan keluarga? Maka pulanglah, kata Rasulullah, pulanglah dan bertempat tinggallah dengan kaummu, dengan kampung halamanmu. Maka ajarilah orang-orang yang ada di kampungmu itu sholat. Ajarilah orang yang di kampungmu itu sholat. Bagaimana sholatnya? Sholatnya adalah sholatun kadza fi khinin kadza wa shollu kadza fi khinin kadza. Salate yaiku salat sing wis sampean praktekno sangka sampean melu salat aku. Dalam bahasa yang lain itu shollu kama raaitumuni usolli. Lah, kalau sudah waktunya salat, maka hendaknya ada yang azan dan iqamah, dan kemudian ada yang menjadi imam di antara kalian. Ini mengandung pesan bahwa pertama, regenerasi untuk menyampaikan Islam itu wajib. Regenerasi untuk mendakwahkan Islam itu merupakan keharusan. Makanya dalam Al-Quran itu ada Allah menyatakan falaula nafaro min kulli firqatin ta'ifatum minhum liyatafaqahu fiddin wa liyundiru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdzarun. Falaula nafaro min kulli firqatin, hendaknya ada sebagian golongan orang yang menuntut ilmu agama. Kalau sudah dianggap selesai, maka kembalilah ke kampung halamannya untuk mengajarkan apa yang telah ia perolehnya. La'allahum yahdzarun, agar mereka itu kembali kepada ajaran agamanya. Maka orang tua, masyarakat, organisasi itu kemudian menyekolahkan atau mendidik, menitipkan
di antara anak atau regenerasinya itu di tempat-tempat pendidikan yang sangat memungkinkan nanti kembali itu akan memberikan pencerahan, memberikan apa yang ia dapat di bangku kuliah, bangku sekolah, bangku pesantrennya. Nah, di zaman Nabi sudah ada ini. Dalam hal ini ceritakan ada 20 pemuda yang datang kepada Nabi untuk belajar agama. Nah, setelah dianggap cukup oleh Rasulullah, maka disuruh pulang, disebarkan untuk pulang menyampaikan apa yang ia peroleh. Dalam hal ini yaitu diantaranya tentang sholat. Jadi sholat itu diajarkan. Karena apa? Karena sholat ini benteng dan merupakan amal yang pertama dan utama. Itu sampai diceritakan seperti itu. Yaitu kalau sudah datang waktunya sholat, maka sholatlah seperti yang sudah kalian contoh dari aku, kata Rasulullah SAW. Dan waktunya sudah ditentukan pula. Biyen mungkin bapak-bapak yang di atas 50 ini ya sangat tahu itu. Karena belum ada jam, belum ada apa. Jamnya ya tidak berbunyi menunjukkan waktu sholat. Maka dalam hadis itu diterangkan bahwa waktu sholat itu adalah sesuai dengan apa yang dilihat. Jadi nek ngarepe masjid niku biasa niku wonten apa? Gencet ya. Nah, jadi begini, nah ini kalau duhur, tandane duhur sing paling gampang niku, kalau sudah ada bayangan dari benda yang berdiri, seberapapun bayangan itu menunjukkan waktu duhur sudah tiba. Nah, nek asar bayangannya itu lebih panjang daripada benda yang didirikan. Jadi katakanlah ini 10 cm, kemudian dirubuhno umpamane ngoten. Kok luwih saka 10 cm, itu berarti waktu asar telah tiba. Nah, waktu maghrib itu manakala matahari tenggelam dan menyisahkan tanda merah-merah itu masih ada, walaupun sudah huruf, sudah tenggelam, tapi masih merah-merahnya itu masih bersinar. Lah isya itu kalau sudah hilang merah-merahnya itu dari pancaran matahari itu berarti waktu isya telah tiba. Lah kalau subuh maka kemudian ada yang dikenal dulu, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Jadi biyen niku nek arepe salat ya ndelok dhisik ngetan ngoten. Sakniki napa nggih wonten ngoten. Sik tak deloke tak ngedekno anu sik ngono. Sapu tak dekne ngono ya gak ana wisane. Dari kebiasaan-kebiasaan itulah kemudian dijadikan semacam patokan. Oh, nek zuhur iku biasae wis ana bayangan di sebelah timur dari benda yang berdiri, itu kisarannya adalah jam 12. Makanya Rasulullah mengatakan wasallu sholatan kadza fi khina kadza wasallu kadza fi khina kadza, yaitu dalam keadaan yang sudah memungkinkan atau sudah waktunya, maka ajaklah mereka itu sholat dengan terlebih dahulu dikumandangkan azan dan iqamah, kemudian ada di antara kalian itu walaya ummakum akbarukum, maka hendaknya ada yang menjadi imam untuk memimpin sholat. Hadis berikutnya, wa an Umar bin Khattab qala ista'dzantun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah fa'adzana faqala la tansana ya ukhayya min du'aika faqala kalimatun ma yasurruni
annali bihad dunya. Satu saat Umar niku pamit kalian Nabi. Pamit kalian Nabi ajengi umroh. Bahasa kita misalnya begini, ya Rasul, kula niki badhe umroh. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yo sampean umroh tapi ojo lali. Aku sampean dongakno. Kan aneh to, Pak. Wong nabi iku top-tope menungso, api-apike menungso. Nah, bagaimanapun juga Umar itu ya di bawah nabi. Tapi di saat Umar ini pamit umroh, justru Rasulullah itu minta didoakan oleh Umar. Ini pelajaran berharga untuk kita umat Muhammad. Oh, Nabi Muhammad saja iku njaluk didongakno. Itu ya berarti kita ini jangan segan minta didoakan oleh orang lain. Dalam bahasa yang lain yaitu saling mendoalah kalian. Karena ada hadis Nabi, saling mendoalah kalian, siapa tahu di antara doa orang yang mendoakan itu diijabahi oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu memberi pelajaran bahwa di Mekah itu ada beberapa tempat yang disebut dengan mustajabah. Mulane di antara kita misalnya kok ada yang umroh, ada yang haji, itu kula lan panjenengan tidak usah malu untuk minta didoakan. Alhamdulillah jenengan sudah kepanggil ben barangkat. Kula namung titip kapan mawon ten pundi mawon panjenengan doa kula sampean dongakno. Itu aja kok alhamdulillah sampean budal haji aja lali ya oleh-oleh. Bukan itu, tapi adalah doa. Cek ndek nggon ndi wae itu saling mendoakan. Ya Allah, muga-muga jamaah Al-Ikhlas Medaeng kabeh padha slamet, seger, waras. Lho niku ngoten. Nek disebut gan situk padahal sing titip wong 100 meniren. Ya disebut umum ae, muga-muga kanca-kanca sing njaluk didongakno, ya Allah panjenengan paringi lho gitu. Karena doa itu mustajabah, selain orangnya memang ada potensi mustajabah, waktu dan tempat itu juga mempengaruhi. Waktu mustajabah kalau biasa-biasa saja itu utamanya habis sholat, wabil khusus habis sholat malam. Kalau di Mekah itu khususnya di Masjidil Haram itu semuanya tempat mustajabah, wabil khusus di Multazam. Itu diantaranya di Safa Marwah, di dekatnya Hijr Ismail. Syukur-syukur bisa masuk di dalam apa? Ka'bah. Kayak iso mlebu Ka'bah ya ndek napa niki? Napa? Sing kaya tapal kuda itu kalau bisa masuk situ. Kalau ndak bisa ya nyekeli temboke karo ndonga sebab sesek ya. Atau di dekat makom Ibrahim dan lain sebagainya. Itu tempat-tempat mustajabah. Lah kalau di Madinah nah itu ya di Raudhah. Kalau pas tanggal 9 Dzulhijjah karena haji ya berarti pada waktu wukuf di Arafah. Itu gitu. Jadi saling mendoakan. Dan itu dianjurkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah ya ukhayya min du'aika faqala kalimatun mayasurruni annali bihad dunya.
mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, nek ngono aku iki sampean dongakno, aja lali aku iki sampean dongakno. Niku Umar niku rasane masyaallah. Kok jare wong Jawa niku atine adem serep, enak gak karuan. Wa fi riwayatin asyrikna ya ukhayya fi du'aika. Asyrik itu artinya gabunglah. Gabungan doaku itu di saat engkau berdoa. Aku titip ya muga-muga usahaku lancar, umpamane ngoten. Sing paling simpel itu ya sampean dongakno aku iki slamet, seger, waras, tentrem, ayem. Itu begitu. Nah, ini artinya apa? Sesuai dengan bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi tadi itu adalah saling mendoakan, utamanya di saat mau berpisah, baik berpisah dalam waktu singkat maupun berpisah di waktu yang cukup lama. Contohnya wong budal umroh ini kan mau pisah, insya Allah harapannya akan kembali. Haji pun juga gitu, insya Allah kembali. Nah, yang waktu lama berarti ya ditinggal selamanya. Itu ada wasiat-wasiat, pesan-pesan yang demikian itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan pertemuan kita, perjumpaan kita ini dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.